Gema takbir menggema di Gelora Bung Karno, air mata haru pemain Bahrain dan supporter. Langit malam di atas Gelora Bung Karno, GBK, berselimut keagungan. Ribuan supporter dari berbagai penjuru tanah air berdiri dengan dada bergemuruh, mengumandangkan takbir yang menggema di setiap sudut stadion megah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara mereka bersatu dalam satu irama yang membangun atmosfer penuh ketakjuban. Di tengah lapangan hijau yang menjadi saksi bisu perjuangan para atlet, para pemain Bahrain, yang sebelumnya gagah berdiri menghadapi tekanan pertandingan, kini tak kuasa menahan air mata. Beberapa di antara mereka berlutut, menutup wajah dengan kedua tangan, meresapi suasana yang begitu menggetarkan hati. Sebuah momen yang tak hanya berbicara tentang sepak bola, tetapi juga tentang emosi, keyakinan, dan kebersamaan. Kilasan perjuangan di GBK. Malam itu bukan sekadar pertandingan biasa. Sejak peluit awal dibunyikan, duel sengit terjadi di antara dua tim yang berjuang habis-habisan di lapangan hijau. Tim nasional Indonesia berhadapan dengan Bahrain dalam laga yang penuh gengsi. Sorak-sorai supporter membahana sejak menit pertama, membakar semangat para pemain yang berlari tanpa lelah. Bahrain datang dengan skuad terbaik mereka, penuh percaya diri dan disiplin taktik. Namun, semangat yang dimiliki para pemain Indonesia, yang didukung puluhan ribu supporter, menciptakan tekanan yang luar biasa. Setiap serangan, setiap operan, setiap tackle yang dilakukan diwarnai oleh teriakan semangat dari tribun yang berguncang oleh antusiasme. Laga berlangsung ketat, gol demi gol tercipta, mengubah suasana stadion yang penuh ketegangan menjadi lautan emosi. Namun, bukan hanya skor yang menjadi sorotan. Ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kemenangan atau kekalahan, sebuah ikatan yang menyatukan semua orang yang hadir. Momen yang menggetarkan hati, saat peluit panjang ditiup tanda pertandingan usai, suasana di stadion berubah menjadi lautan haru. Para pemain Bahrain, yang telah berjuang hingga titik terakhir, tak kuasa menahan tangis. Mereka merasakan atmosfer luar biasa yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Ribuan supporter di tribun, yang masih berdiri meski pertandingan telah berakhir, mulai melantunkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seruan itu menggema, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Pemain Bahrain yang tadinya kelelahan kini justru tersentuh oleh kebersamaan yang mereka saksikan. Beberapa dari mereka menangis terharu, bukan karena hasil pertandingan, tetapi karena atmosfer spiritual dan persaudaraan yang begitu kuat. Mereka merasakan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pertandingan sepak bola. Para pemain Indonesia juga larut dalam suasana. Mereka merangkul rekan-rekan dari Bahrain, menunjukkan bahwa di balik kompetisi, ada persaudaraan yang lebih dalam. Tak ada perasaan menang atau kalah, yang ada hanyalah kebersamaan yang menggetarkan jiwa. Supporter yang menyatukan hati. Di tribun, para supporter juga merasakan hal yang sama. Tidak ada yang bisa menahan air mata ketika melihat pemain lawan yang terharu oleh atmosfer di GBK. Momen ini membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya tentang permainan di lapangan, tetapi juga tentang bagaimana manusia bisa bersatu dalam emosi yang sama. Takbir terus bergema, mengiringi langkah para pemain yang masih berdiri di tengah lapangan. Para supporter tidak berhenti, mereka terus menyuarakan kebesaran Tuhan, menciptakan suasana yang jarang terjadi di stadion manapun di dunia. Beberapa supporter asal Bahrain yang ikut hadir di stadion juga tampak terharu. Mereka menyadari bahwa pertandingan ini telah melampaui batas nasionalisme. Mereka menyaksikan bagaimana takbir yang dikumandangkan bukan sekadar seruan keagamaan, tetapi juga simbol persatuan, penghormatan, dan persaudaraan. Sepak bola dan spiritualitas yang menyatukan. Sepak bola seringkali disebut sebagai olahraga yang penuh emosi, tetapi malam itu di GBK membuktikan bahwa sepak bola juga bisa menjadi jembatan bagi manusia untuk saling memahami dan menghargai. Gema takbir yang menggema di stadion bukan hanya menggambarkan euforia kemenangan atau kekalahan. Itu adalah ekspresi rasa syukur, kebersamaan, dan keajaiban yang hanya bisa terjadi dalam momen-momen tertentu. Para pemain Bahrain akan pulang dengan pengalaman yang tak terlupakan.
Mereka datang untuk bertanding, tetapi mereka pulang dengan hati yang penuh haru. Mereka telah menyaksikan bagaimana sepak bola bisa menjadi lebih dari sekadar permainan, bagaimana ia bisa menjadi ajang yang menyatukan jiwa-jiwa dari berbagai belahan dunia. Di sudut stadion, seorang pemain Bahrain terlihat menunduk, mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Salah satu pemain Indonesia mendekatinya, merangkulnya dengan erat. Tak ada kata yang terucap, tetapi dalam diam mereka saling mengerti. Dan di tribun, supporter masih terus menggemakan takbir, memastikan bahwa malam itu akan selalu dikenang sebagai malam di mana sepak bola, iman, dan persaudaraan bertemu dalam harmoni yang sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gelora Bung Karno pun menjadi saksi bagaimana sepak bola bisa menyatukan hati, melampaui batas-batas negara, dan menghadirkan keajaiban yang tak terlupakan. Sebuah kejutan besar mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Ribuan supporter tanah air terkejut ketika mendengar kabar bahwa para pemain Belanda datang berbondong-bondong ke Jakarta untuk menyaksikan timnas Indonesia berlaga melawan Bahrain. Tak hanya itu, legenda-legenda sepak bola negeri kincir angin pun dikabarkan turut hadir dalam laga penuh gengsi ini. Kedatangan yang menghebohkan, Bandara Soekarno-Hatta menjadi saksi momen bersejarah ketika puluhan pemain Belanda, baik yang masih aktif maupun legenda yang pernah membela tim oranye, tiba dengan penerbangan khusus. Penggemar sepak bola Indonesia yang berada di bandara langsung memenuhi area kedatangan untuk melihat langsung para bintang Eropa itu. Sejumlah nama besar seperti Robin van Persie, Arjen Robben, Wesley Sneijder, hingga Ruud Gullit tampak hadir. Bahkan, beberapa pemain yang masih aktif seperti Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, dan Cody Gakpo juga dikabarkan ikut serta dalam rombongan. Kehebohan ini membuat masyarakat bertanya-tanya, apa alasan para pemain top Belanda datang ke Indonesia dalam jumlah besar?